Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu ya. Pada hari ini kita masuk ke modul 3, di mana modul 3 ini kita akan membahas tentang perintah dasar pada si ya. Oke, ada tujuan praktik dapat memahami perintah dasar pada si dan dapat menerapkannya pada program sederhana. Lalu ada alat tambahan, ada 1 atau 2 buah sistem komputer ya, atau laptop juga boleh. Lalu ada sistem operasi Windows atau Linux. Lalu ada aplikasi atau software Drive C++ atau Visual Studio juga tidak apa-apa. Lalu ada deskripsi. Bahasa C merupakan bahasa terstruktur karena terdiri atas subprogram berfungsi berupa fungsi dan prosedur. Oke, di sini teman-teman ada contoh atau fungsi-fungsi utama pada C ya. Itu ada main, itu titik awal dari program utama dan harus ada di program. Lalu ada header include stdio.h, ini untuk menyatakan file yang bernama stdio.h untuk keperluan input output standar. Lalu ada printf, itu adalah perintah untuk menampilkan outputan atau tampilan pada layar. Lalu ada scanf, itu untuk perintah untuk menangkap inputan dari user. Lalu ada header define, ini merupakan sintaks awal untuk deklarasi konstanta atau nilai variabel yang tetap. Lalu ada %d, ini untuk menampilkan bilangan bulat ya atau integer. Lalu ada %f untuk menampilkan bilangan dengan angka di belakang koma atau bilangan pecahan atau desimal, itu ya sama aja. Lalu ada %j, itu untuk menampilkan karakter. Lalu ada %s, itu untuk menampilkan string ya, string juga karakter. Lalu ada ini lambang garis miring 2, ini merupakan komentar. Lalu ada gauge, itu digunakan untuk membaca karakter dari layar. Lalu ada gauge, itu untuk membaca inputan string tanpa memperhatikan panjang karakter. Oke teman-teman, lalu sini ada puts, itu sama seperti printf tetapi secara otomatis menambahkan kode untuk nilainya atau garis baru. Lalu pada f plus stdin, ini merupakan berfungsi untuk mengatasi masalah yang terjadi akibat penginputan tipe data yang berbeda atau misal input integer lalu string seperti itu ya. Oke, saya langsung ke contoh programnya saja ya teman-teman. Di sini saya udah ada buat program, tapi saya jelaskan sedikit dulu. Di sini ada deklarasi. Ini ada contoh yang A, contoh tanpa inputan ya, dengan maksud ketika di run itu dia langsung menampilkan hasilnya tanpa si user meminta inputan apapun lagi. Nah, dengan kenapa begitu? Karena di sini sudah inisialisasi nilai secara langsung ya teman-teman. Saya bisa kasih contoh langsung ke programnya. Oke, ini yang tanpa inputan. Di sini ada header include stdio.h ya atau library-nya. Lalu ada main ini program utama, titik awal dari program utama ya, dan wajib ada di program. Lalu di sini ada deklarasi variabel ya, di mana si variabel x itu dengan tipe data integer, lalu variabel tb dengan tipe data float ya, lalu ada status dengan tipe data boolean atau bool ya di sini. Oke, yang bakal diisi nilainya atau inisialisasi secara langsung itu di mana si x itu nilainya adalah 10. Lalu si TB ini nilainya adalah 25,654. Lalu ada status di sini saya ganti tadi ya, awalnya statusnya adalah si true. Oke, ini ya. Lalu sini yang akan ditampilkan ketika program dijalankan atau di run atau di compile itu adalah nilai x, TB, status. Jadi si x ini kan %d dengan nilai 10, lalu si TB itu %f ya. Ini banyak saya ganti. Oke, di sini ada %f float ya untuk tipe data koma-koma dan pecahan, dimana yang akan ditampilkan nanti pada si TB itu adalah 25,654. Lalu untuk status ini %d dan dia status. Kenapa nggak %s aja? Soalnya untuk tipe data boolean itu kan pengertiannya sendiri adalah satu dari 2 buah kemungkinan, dimana jika dia benar itu true, jika dia salah itu false. Kalau pakai nilai, kalau jika dia benar itu nilainya 1, jika dia salah itu nilainya 0 ya, defaultnya. Jadi nanti yang akan ditampilkan adalah si angka 1 karena dia pernyataannya benar. Oke, saya coba run ya atau compile.
Nah, ini seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, dimana yang akan ditampilkan adalah si printf pernyataan X sama dengan 10, lalu ada TB sama dengan 25,653999, lalu ada statusnya adalah benar. Nah, di sini kan masih udah pada tahu semua kan, ini kan kalau matematika kan kalau 25,655333 itu dibulatkan, jadi hasilnya adalah 25,654. Nah, kalau misalnya kan di sini tadi statusnya 1 kan, kalau misalnya saya ganti lagi di sini jadi false, itu maka hasilnya adalah, kita coba run lagi. Nah, hasilnya adalah 0 gitu ya teman-teman. Oke, saya lanjut ke contoh yang kedua dengan program dengan inputan ya, dengan maksud ketika di run atau dijalankan, nanti di program itu akan minta inputan. Jadi langsung aja ya ke contohnya. Oke, di sini ada contohnya, ada header, biasanya input stdio.h, perluan input output standar, lalu ada titik awal program, lalu ada deklarasi variabel. Sorry, maaf ya. Kayak ada deklarasi variabel di mana si variabel X itu tipe datanya integer, lalu ada nama itu dengan tipe data char. Ini kan ada 200 ya, ini merupakan batasan ya, atau di batasannya, jadi namanya itu tidak boleh lebih dari 200 huruf ya. Ini bebas sih diisi, jadi kita kalau buat program itu harus disesuaikan dengan kebutuhan program. Si program itu butuh apa-apa saja, jadi itu yang harus kita persiapkan sebelum membuat sebuah program supaya programnya bisa jalan dengan lancar ya. Oke, lalu di sini ini yang dikatakan dengan program dengan inputan, di mana di sini dia meminta inputan nilai, di mana si printf itu nanti akan tampil di layar dengan ini pernyataan masukkan nilai X. Nah, untuk bisa memasukkan nilai X ini kita perlu si scanf untuk menangkap perintah dari si printf ini, di mana masukkan X itu yang akan kita masukkan adalah bilangan bulat. Makanya dia di sini pakai %d. Lalu di sini ada printf nama. Ya, lalu di sini dia akan menjalankan perintah dari printf ini dengan scanf %s nama, %s dan nama, dimana %s ini kan untuk karakter. Nah, jadi ketika setelah kita memasukkan inputan ini, nanti hasil akhirnya adalah si ini printf, hasilnya adalah si X dan si nama. Kita coba aja ya, langsung kita run. Nah, di sini kan kita minta dimasukin nilai X, kita coba masukin 10, lalu kita masukin nama, misalnya Budi. Nah, jadi kan hasilnya yang akan keluar adalah si X sama dengan 10, nama sama dengan Budi. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih bingung, ntar teman-teman bisa tanya aja. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada sebuah persoalan, nanti teman-teman bisa jawab ya. Untuk persoalannya saya kasih keringanan, di mana teman-teman tidak mengerjakan kedua-duanya, tetapi salah satunya saja, di mana apabila NIM teman-teman angka terakhir atau digit terakhirnya ganjil, itu teman-teman bisa mengerjakan soal nomor 1. Lalu untuk teman-teman yang digit angka terakhir NIM-nya itu genap, bisa mengerjakan nomor 2 ya. Oke, seperti ini ya. Nanti teman-teman kalau misalnya kurang paham bisa bertanya saja. Ini nomor 2 itu pakai mood ya. Nanti teman-teman bisa buka modul 2-nya yang tentang tipe data dan operator, nanti cara penulisan untuk menggunakan moodnya itu gimana. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini sampai begitu saja. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan ya, bisa tanyakan di grup atau bisa langsung PCA solusi juga tidak apa-apa. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan selamat pagi, terima kasih.